berlangsung maksimal dan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diklat Desain Pembelajaran Abad 21 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya hingga akhirnya kita bisa bertatap muka ya, melaksanakan diklat ini secara online via aplikasi Microsoft Teams, dan shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa hari ini pertemuan kita itu sudah merupakan pertemuan ketiga. Sebelumnya saya ingin memastikan apakah layar saya nampak di layar Bapak Ibu sekalian. Terlihat, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke. Jadi saya akan mengulangi lagi ya, bahwa kita itu sudah ada di pertemuan online ketiga ya, online ketiga. Untuk harinya memang sudah keempat, tapi kita menyebutkan bahwa kita berada di pertemuan online ketiga. Insya Allah nanti pertemuan online-nya hanya ada 4 kali ya. Walaupun di jadwalnya tanggal 24 sampai 29, harapannya nanti di pertemuan terakhir bisa digunakan untuk pelaksanaan ujian bersama dengan peserta-peserta dari trainer lainnya, seperti itu. Oke, saya akan mengulangi lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Harapannya nanti yang kemarin belum hadir atau misalkan pada hari ini berhalangan, sehingga bisa mengikuti diklat ini dengan baik, apa saja yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kelas kita namanya 21 CLD IKM Mr. Lam. Lalu di sini nih ada banyak channel. Channel itu saluran ya. Kalau Bapak Ibu klik general, nanti di dalamnya akan ada ucapan selamat datang. Ya, harapannya di situ bisa Bapak Ibu gunakan untuk apa? Untuk ya saling bersapalah kepada peserta-peserta lainnya. Mungkin tambah relasi seperti itu kan, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Fasilitasnya adalah kita tambah relasi. Kemudian channel berikutnya adalah daftar peserta. Di sini ya, jadi Bapak Ibu harapannya semua sudah masuk di kelas Microsoft Teams ya, Microsoft Teams betul. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan lupa belum daftar hadirnya belum diisi, silakan nanti langsung masuk saja di sini. Di sini daftar hadir ke-1, ya kan? Lalu daftar hadir ke-2. Mohon maaf nih, ini belum diganti nih. Iya sudah deh, sudah ya. Jadi daftar hadir 1, daftar hadir 2, daftar hadir 3. Nah, nanti sekarang saya menyebutnya daftar hadir ke-4 ya. Tapi judulnya adalah pertemuan online ketiga, seperti itu. Silakan Bapak Ibu masukkan namanya di daftar hadir ini. Ya harapannya nanti absen kehadiran ini bisa kami kirimkan kepada Bapak Ibu untuk laporan-laporan yang Bapak Ibu buat nantinya. Forum diskusi itu apa? Saya buat channel ini, ya silakan Bapak Ibu kalau misalkan ingin bertanya, berdiskusi dengan saya dan dengan peserta lain, silakan dimanfaatkan ya. Khawatir dari Bapak Ibu ada yang belum tahu, silakan tanyakan. Misalkan sudah tahu, silakan berbagi ilmu seperti itu. Kemudian di sini ada pertemuan 1. Pertemuan 1 ya. Nanti di setiap pertemuan selalu desainnya sama.
apa? Yang pertama, ya, saya akan menyebutkan judulnya. Misalkan pertama itu kan materi kebijakan. Lalu di sini ada file PowerPoint-nya yang sudah saya buat PDF-nya. Nah, silakan nanti dimanfaatkan ini dibaca gitu. Termasuk nih materi 1 ya kan tentang kolaborasi kemarin. Nah, ini nanti Bapak Ibu jangan sampai lupa. Di samping Bapak Ibu kewajibannya menghadiri meeting online bersama saya berikan penjelasan via PowerPoint yang saya PDF-in. Bapak Ibu juga silahkan setelah aktivasi akun Guru Inovatifnya, Bapak Ibu mempelajari sumber belajar. Linknya sudah saya sampaikan ada di sini. Nah, nanti modul itu dikerjakan supaya nanti Bapak Ibu mendapatkan lencana. Dari beberapa lencana nanti akan terpenuhi ya, misalkan Bapak Ibu lencana sudah terpenuhi ya, di judul besarnya yaitu 21 CLD ya, Century Learning Design, nanti Bapak Ibu mendapatkan trofi. Nah, trofi itulah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan transkrip. Nah, transkrip itu silakan Bapak Ibu download ya, lalu dikumpulkan. Itulah syarat kelulusan diklat ini, yaitu syarat pertama ya, syarat pertama. Nah, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu memasukkan redeem code ini ya. Di setiap pertemuan ada redeem code ya. Pertemuan 1, 2, 3 ada redeem code semuanya. Caranya gimana? Sudah saya kasihkan tutorialnya di grup Telegram. Atau langsung saja klik tautan ini. Kalau klik tautan ini, secara otomatis nanti langsung masuk kodenya, tinggal klik OK saja gitu, random gitu. Jadi nggak perlu susah payah gitu. Kalau misalkan belum login ya nanti disuruh login dulu, lalu langsung tinggal klik gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk setelah kita melakukan meeting online, di sini sudah ada rekamannya. Kalau memang dirasa susah, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkannya di channel tersendiri, rekaman dan video. Nah, rekamannya baik via tim, ya, hasil dari recording dari sini, atau via YouTube yang sudah saya download, lalu saya upload ke channel saya. Nah, silakan dimanfaatkan. Kalau misalkan ada yang belum jelas, penjelasannya bisa diulangi lagi. Nah, ini kan, dan saya benar-benar memberikan instruksi sejelas mungkin. Harapannya Bapak Ibu sebagai peserta diklat ini punya gambaran, oh ternyata rekaman ini itu terdiri dari ini ya. Jadi Bapak Ibu tahu gitu apa yang perlu disimak, atau misalkan ini kayaknya saya sudah tahu, ya udah di keep seperti itu. Nah, nanti ketika nanti ujian diklat, nanti di sini akan saya sampaikan Microsoft Form-nya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan mengopi linknya lalu Bapak Ibu buka browser lain, tetapi silakan klik saja di Microsoft Teams, ya, Microsoft Teams. Artinya Ibu ujian tinggal link yang ada di Microsoft Teams itu diklik gitu. Jadi nanti bukan browser, pakainya itu bukan browser tetapi Microsoft Teams seperti itu. Oke. Nah, saya akan mengulangi lagi ya. Jadi itulah terkait kelas Microsoft Teams kita. Lalu kita menuju ke pembahasan tentang, kan tadi dikatakan bahwa Bapak Ibu wajib menyelesaikan, apakah layar saya masih nampak Bapak Ibu sekalian? Nampak, Pak. Oke, baik. Masih, Pak. Oke, nih. Tadi kan sudah saya jelaskan kan terkait apa saja yang Bapak Ibu harus lihat di kelas Microsoft Teams. Ada sumber belajar, kemudian ada redeem code, ya, kemudian ada file, ya, file
PowerPoint-nya yang sudah saya jadikan PDF gitu. Nah, kemudian sebentar, ini saya oke. Oke ya. Kemudian silakan Bapak Ibu buka browsernya ya, buka browsernya. Bapak Ibu sebenarnya bisa memanfaatkan handphone Bapak Ibu ya. Kalau misalkan pakai laptop ya memang tampilannya lebih gede gitu. Kalau handphone nggak masalah. Oke, silahkan Bapak Ibu mempelajari sumber belajarnya ya, sumber belajarnya. Bisa dikopas saja ya, link yang ada di sini. Misalkan tadi pertemuan ketiga katakanlah ya. Pertemuan ketiga. Kita tunggu masih loading. Oke, ya. Nah, oke. See more. Nah, ini kita copy saja. Oke, copy. Lalu kita paste di sini. Oke, kita enter. Maka secara otomatis langsung terarahkan kepada modul yang harus Bapak Ibu kerjakan. Tapi jangan langsung mengerjakan. Kenapa? Nanti untuk poinnya tidak masuk ke akun Bapak Ibu ketika Bapak Ibu belum login, belum sign in. Maka silakan Bapak Ibu sign in gitu. Harapannya nanti nih penjelasan awal di pertemuan ini secara teknis ya supaya Bapak Ibu punya gambaran. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya gambaran ya silakan nanti bisa saling berbagi kepada Bapak Ibu lainnya yang belum familiar gitu. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan akun Bapak Ibu seperti itu. Jangan sampai sandinya terlupakan, makanya silakan Bapak Ibu bisa mencatat sandinya. Seperti itu. Oke. Oke, masuk. Oke, langsung iya saja. Ya. Maka tadi kan kita copy link lalu paste di sini ya. Nah, secara otomatis tampilan yang ada di layar adalah modul sesuai dengan link tadi. Nah, seperti ini gitu. Nah, silakan nanti dikerjakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung klik dari introduction gitu, perkenalan terkait modul ini. Nah, lalu silahkan di sini ada tombol next. Next. Nah, dibaca. Kebetulan ini bahasa Inggris ya. Gimana caranya supaya bahasa Indonesia nanti saya kasih tahu. Oke, nah ini dibaca. Ini adalah materi yang akan nantinya diujikan pada akhir diklat. Ya, sampai 7 halaman. Anggap saja sudah Bapak baca, lalu di next saja gitu. Kemudian di sini ya ada halaman knowledge check. Jadi silakan Bapak Ibu kerjakan soal ini supaya nantinya Bapak Ibu mendapatkan lencana setelah Bapak Ibu mengerjakan kuis-kuis yang ada di sini. Kemudian jangan sampai lupa dinekan. Ya, ini kan masih bahasa Inggris, gimana caranya? Kalau misalkan kalau misalkan di HP ya, nanti Bapak Ibu bisa pencet titik 3 pojok atas kanan. Nanti terjemahkan ke Indonesia. Tapi kalau pakai laptop silakan Bapak Ibu klik kanan saja di bagian layar mana gitu lalu translate to Indonesia. Halo Bapak. Pak, belum nampak layarnya Pak, masih nampak layar Teams. Oh gitu.
Belum Sebentar. berganti Pak layarnya Pak. Oh gitu. Ya oke. Siap, sebentar. Oke, sebentar. Tadi penjelasannya sudah terlanjur jauh ya. Oke, nggak masalah. Apakah sudah nampak? Belum, Pak. Belum Pak. Udah, Pak. Oke, siap. Tadi sampai mana berarti? Yang Ini belum. terakhir, Pak, pemeriksaan pengetahuan. Tapi tadi layarnya nampaknya Microsoft Teams ya? Iya, Pak. Oke, berarti saya ulangi lagi ya. Oke, baik. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mempelajari sumber belajar, Bapak Ibu silakan di copy saja linknya. Ini saya lagi ngopi, apakah nampak? Nampak ya? Pak, Terlihat Pak. Oke ya, ngopi. Kemudian silakan Bapak Ibu pastekan saja di sini. Tapi pastikan Bapak Ibu sudah login dulu di akun Bapak Ibu supaya nanti saat Bapak Ibu nyelesain kuisnya, nanti rencananya akan masuk di profil Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini kan langsung kentara, langsung muncul sesuai dengan modul yang ada di link meeting Microsoft Teams tersebut gitu. Nah, silakan Bapak Ibu baca dari introduction sampai mengerjakan kuis, knowledge check ya, kemudian summary gitu. Lalu kalau ini bahasa Inggris gimana supaya bahasa Indonesia? Kalau HP Bapak Ibu silakan pencet titik 3 bagian pojok atas kanan. Nanti di situ ada translate to Indonesia. Tapi kalau laptop klik kanan saja lalu nih translate to Indonesia. Secara otomatis maka bahasanya akan berubah jadi Indonesia. Silakan Bapak baca dari pengantar ya. Di sini adalah materi-materi yang akan diujikan di akhir diklat ya. Jadi silakan Bapak Ibu pastikan menguasai sumber belajar ini dengan baik. Nah, lalu kuisnya dikerjakan. Apakah Bapak Ibu memang benar-benar sudah memahami betul atau belum? Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah next atau lanjut ya kan, lanjut terus sampai mengerjakan kuis ya, katakanlah Bapak Ibu sudah membaca nih. Sebenarnya modul ini sebenarnya sudah dituliskan di PowerPoint. Hanya saja kan Bapak Ibu harus mengerjakan kuis yang ada di sini gitu. Untuk bocorannya sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu baca, nggak apa-apa. Langsung nek, Bapak Ibu langsung ngerjain kuisnya karena Bapak Ibu sudah cukup bisa karena belajar di PowerPoint nggak apa-apa gitu. Nah, tinggal nanti cek jawabanmu. Nanti kalau lulus, kalau benar semua terpenuhi, silakan naik lagi sampai halaman terakhir, ya kan? Nah, nanti di sini ya udah selesai. Maka di sini akan muncul tanda hijaunya. Kalau belum selesai nanti tidak hijau gitu. Lalu modul lainnya, silahkan jelajahi jalur lain atau nanti copy lagi link yang ada di Microsoft Teams-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai modul-modul sumber belajar yang ada di setiap pertemuan Bapak Ibu selesaikan. Caranya ya seperti tadi. Atau Bapak Ibu membuka judul utamanya, yaitu apa? 21 Century Learning Design. Nah, di mana itu? Sebenarnya untuk
linknya sudah saya sampaikan di grup Telegram. Atau Bapak Ibu langsung saja menuju di ini nih, di profil Bapak Ibu, ya, lalu klik profil. Apakah layarnya masih nampak? Nampak ya? Halo Bapak, Ibu. Ya, masih Oke, nampak, Pak. ya, Terlihat, oke. Pak. Alhamdulillah. Ini dia, Bapak Ibu silakan klik angka, ya. Beges, ya kan, ini lencana. Ini dia, ini. Learning path-nya itu namanya ini, apa, 21 Century Learning Design. Nah, inilah learning path. Ketika Bapak Ibu klik, ya, Bapak Ibu klik, maka modul-modulnya akan muncul di sini. Modul-modul inilah yang linknya dimasukkan di Microsoft Teams sebagai sumber belajar. Nah, kebetulan nih saya sudah menyelesaikan semua. Makanya ini warnanya hijau, 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 hijau. Lalu kalau sudah selesai, ya kalau sudah selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah trofi. Tandanya Bapak Ibu sudah memiliki trofi di mana? Silakan Bapak Ibu tadi ya masuk saja ke profil. Nah ini dia trofinya 1, diklik coba, diklik. Maka nah ini dia Bapak Ibu punya trofi 1 yaitu 21 Century Learning Design. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah ini termasuk menjawab pertanyaan gimana cara mengunduh transkripnya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Nah nih klik transkrip. Kalau di handphone biasanya tampilannya kecil, ya, atau bahkan nggak nampak karena di handphone. Maka solusinya silakan Bapak Ibu klik titik 3 di bagian pojok atas, ya, atas kanan. Lalu itu tampilkan versi desktop, gitu. Tahu kan ya Bapak Ibu ya? Supaya nanti layarnya kayak layar laptop. Nanti klik transkrip. Nah, klik transkrip. Kalau sudah diklik, maka tampilannya inilah nih, misalkan Lutfi Adnan, number modul yang sudah dilengkapi itu adalah sebanyak 29. Nah, ini kan ini adalah ya ini sumber belajar yang linknya sudah saya sampaikan. Nah, kemudian silahkan print. Nah, print. Inilah yang nanti Bapak Ibu kumpulkan di penugasan pertama di kelas ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk penugasannya akan saya upload di Microsoft Teams. Ya udah, print. Maksudnya simpan sebagai PDF, lalu disimpan di dokumen Bapak Ibu. Kalau di handphone ya silakan nanti disimpan, lalu dimasukkan di penugasan. Ini adalah ujian, maksudnya syarat kelulusan pertama. Nanti untuk yang kedua, Bapak Ibu mengikuti ujian bersama dengan peserta-peserta lainnya ya secara bersama. Nanti untuk soalnya akan kita bahas di pertemuan terakhir besok ya. Pertemuan keempat. Soalnya ada 100 ya, 101. Satunya Bapak Ibu menjawab pertanyaan siapa nama Anda gitu. Ya, ini transkrip inilah yang silakan Bapak Ibu kumpulkan. Ya, gitu. Sampai di sini terkait teknis bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan tugas pertama, yaitu mengunduh transkrip. Kemudian Bapak Ibu mengumpulkannya. Apakah ada pertanyaan? Tentang print itu, Pak. Ya. Maksudnya kan print. Nah, gitu. Maksudnya bagaimana cara menyimpan PDF-nya, Pak? Oke, berarti saya lanjutkan lagi ya. Oke, ini misalkan di print nih, maksudnya kan klik print ya Pak ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya, masih loading.
Coba kita langsung klik saja print. Ya. Atau bukan print. Kalau print itu langsung ngeprint. Maka Bapak Ibu harus nyolokkan ke mana? Ke printer. Nah, di sini nih destinasinya Bapak Ibu save as PDF. Gitu. Gimana Bapak? Sudah lihat? Sudah lihat layarnya? Masih lihat? Udah Pak, Oke, ya, kemudian silakan save. Oke. Mohon maaf kalau tadi nggak langsung lanjut ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi bisa itu. Ya udah save. Silakan Bapak Ibu simpan di folder yang Bapak Ibu inginkan. Kebetulan ini masih loading mungkin karena sinyal atau apa ya. Oke, itu ya Pak ya. Jelas ya Pak ya. Oke, kita cancel saja ya. Oke, kita cancel. Kenapa ini? Kok jadi cancel nggak bisa? Oke, kalau sudah ada pertanyaan terkait teknis Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita lanjut ke materinya. Nah, ini sudah apa? Baru muncul nih save as-nya. Nah, ini nanti akan ada namanya Transkrip Lutfi Adnan Muzamil. Nah, inilah nama akun Bapak Ibu. Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, silakan login dulu. Kalau tidak login nanti ini punya siapa transkripnya seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Halo? Ya Pak, jelas Pak. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, langsung kita menuju ke pembahasan materi kita ya. Insya Allah saya berharap walaupun ini materinya mungkin ada 4 PowerPoint ya, tapi insya Allah saya akan menjelaskan inti-intinya saja sehingga pertemuan kita tidak terlalu lama ya, tetapi kita bisa mengambil intinya dan Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang ada di sini ya sebaik mungkin seperti itu. Oke, sebentar. Oke. Oke. Sip. Baik, saya sambil screenshot untuk dokumentasi seperti itu. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebelumnya kita sudah membahas tentang keterampilan kolaborasi siswa. Ya, itu pertama. Yang kedua, keterampilan anak-anak bisa mengkonstruksi pengetahuan. Yang ketiga, anak-anak bisa menyelesaikan masalah, ya, berpikir kritis, dan anak-anak berani berinovasi. Itu 3 nih. Nah, ini materi keempat, yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi siswa. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin dari Bapak Ibu ingin memberikan komentar atau pendapatnya, monggo. Silakan. Apakah ada? Bapak Ibu sekalian, apakah ada Bapak Ibu? Sambil Ada sebenarnya Pak. ya, tapi ya, Maksudnya silakan. gini, Heeh. apa keterampilan ini maksudnya di dalam kelas yang nyata apa kelas maya Microsoft Teams gitu Pak, maksudnya Pak? Ya. Oke, terima kasih Bapak Rukunudin ya atas pertanyaannya. Jadi gini, yang namanya keterampilan komunikasi seperti kemarin berpikir kritis, kemudian kolaborasi,
kemudian berinovasi, itu adalah keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh siapapun, ya. Termasuk kita sebagai guru, termasuk murid-murid kita sebagai pelajar, untuk menyesuaikan diri kita dalam implementasi kurikulum merdeka. Seperti itu, Bapak. Lalu pertanyaannya tadi adalah apakah ini diterapkan di dunia maya, misalkan di Microsoft Teams ya, daring seperti ini atau luring? Ya, saya katakan boleh kedua-duanya. Ya, boleh kedua-duanya. Misalkan nih Bapak Ibu mengajar secara tatap muka, apakah di dalam pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah? Kan tidak, pasti ada diskusi. Diskusi itulah merupakan fenomena yang bisa kita sebut kolaborasi antar siswa. Nah, di situ skill kolaborasi wajib dimiliki oleh siswa. Kemudian misalkan pembagian makalah, lalu presentasi. Kan butuh keterampilan komunikasi, baik secara online maupun offline. Lalu misalkan ada masalah, harus dicari solusinya. Kan butuh keterampilan berpikir kritis agar nanti mendapatkan solusi. Kemudian misalkan ada ilmu yang baru didapat oleh siswa, lalu dia ingin mempraktekkan di kehidupan nyata. Muncullah alat-alat yang mereka ciptakan. Itu kan tentunya butuh keterampilan, yaitu keterampilan berinovasi sesuai dengan ilmu yang sudah didapatkannya. Seperti itu Bapak Rukunuddin. Apakah ada tanggapan dari Bapak? Begini Pak, maksudnya kan Microsoft itu kan memang udah dengan Microsoft Teams itu kan udah memang alat. Jadi saya pikir apakah ini memang hanya untuk di Microsoft itu berkolaborasi atau berkomunikasinya? Apakah memang karena selama ini kan yang biasa dilakukan sudah memang komunikasi dengan siswa, berkolaborasi dengan siswa. Ini pelajarannya kan Microsoft inovator gitu. Jadi saya pikir-pikir apa ini pelajaran yang lain dari yang biasa dilakukan atau sama gitu maksud saya. Saya tanyakan tadi. Mungkin sudut pandang Bapak mungkin itu ya berbeda dengan apa yang saya sampaikan ya. Intinya gini Bapak, bahwa pelatihan ini itu membahas bagaimana guru-guru itu memiliki keterampilan tersebut. Kalau misalkan tadi Bapak mengatakan bahwa kita kan sudah biasa pakai Microsoft Teams komunikasi. Artinya nanti yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana Bapak bisa mengetahui rubik dari level-level komunikasi. Apakah levelnya di level pertama, ataukah kedua, ataukah ketiga, atau keempat. Lalu tadi misalkan Bapak mengatakan, kan kita kan sudah sering berkolaborasi. Tapi Bapak harus mengetahui dari pelatihan ini adalah Bapak harus memahami bahwa kolaborasi itu punya level-levelnya, level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, kalau misalkan hal tersebut belum diketahui, khawatirnya ya hanya sebatas kumpul, lalu hanya sebatas komunikasi sederhana, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi seperti itu, Bapak. Nah, makanya kemarin di pertemuan pertama tuh, semoga Bapak masih ingat ya terkait kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kan ada banyak level tuh. Nah, level pertama itu bagaimana, level kedua itu bagaimana. Harapannya nanti Bapak bisa merealisasikan, menciptakan pembelajaran yang Bapak lakukan dengan siswa Bapak. Baik misalkan Bapak di lembaga Bapak sudah tatap muka, ya silakan Bapak rancang pembelajaran yang ada kolaborasinya. Apakah nanti mau kolaborasi level 1, 2, 3,
Bahkan kalau misalkan 4 malah lebih baik gitu. Tergantung kondisi dari siswa tersebut gitu. Termasuk ini pembahasan yang pertemuan di hari ini adalah komunikasi seperti itu. Komunikasi keterampilan. Nah, di sini nih ada mind map ya, kemampuan individu yang untuk berkomunikasi dengan jelas. Nah, nih dengan jelas. Kalau misalkan tidak jelas ya artinya dia belum memiliki keterampilan. Nah, makanya dari pelatihan ini diharapkan kita sebagai guru berkomunikasi dengan jelas, lalu menggunakan bahasa lisan, tertulis atau nonverbal. Kemudian gagasan besarnya apa? Komunikasi yang diperluas, multimodal, memberikan bukti pendukung dan sebagainya. Termasuk di sini ada rubik, ada kriteria untuk komunikasi terampil. Tidak hanya asal menyampaikan sesuatu yang dia pahami, tetapi tidak bisa dipahami oleh orang lain. Nah, makanya pada pelatihan ini silakan nanti Bapak Ibu bisa memahami bagaimana cara mengembangkan keterampilan komunikasi siswa agar bisa menunjang prestasi mereka dalam proses pembelajaran. Kalau misalkan dulu belum mendapatkan ini, dia susah untuk menyampaikan pendapatnya gitu kan. Ketika ada tugas makalah, dia susah untuk menyampaikan gagasannya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mempelajari ini, bahkan Bapak Ibu bisa mentransfer knowledge terkait keterampilan ini, siswa-siswa bisa menyampaikan gagasan dengan atas ilmu-ilmu yang mereka dapatkan seperti itu. Makanya nih topik ini memperkenalkan tentang konsep komunikasi terampil dan bagaimana guru dapat merancang kegiatan belajar yang mendukung siswa untuk memiliki keterampilan penting ini. Kemudian lanjut saja tujuan pelatihan ini ya tadi. Bapak Ibu tahu gagasan besar dalam komunikasi terampil itu apa? Lalu apa arti komunikasi yang diperluas atau komunikasi multimodal? Dengan adanya pelatihan ini, maka Bapak Ibu diharapkan mendapatkan informasi-informasi ini tentang komunikasi. Kalau misalkan sudah tahu, maka Bapak Ibu bisa lebih luas pandangannya, tidak hanya sebatas pembelajaran, anak-anak kumpul, kemudian menyampaikan sesuatu yang mereka ingin disampaikan, tetapi belum terstruktur. Nah, seperti itu. Apa arti bukti dari pendukungnya, lalu bagaimana Anda dapat merancang komunikasi untuk audiennya, seperti itu. Lalu, ini dia. Bisa kita baca. Saat ini kita hidup dalam masyarakat yang terhubung, di mana internet, mohon maaf. Ya. Memberikan kita beberapa cara untuk terhubung, ya. Dan berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia, berkomunikasi. Dengan perkembangan terbaru seperti teknologi cloud ya dan ponsel pintar, orang sekarang dapat mengakses internet dan terlibat dalam berbagai bentuk komunikasi saat bepergian. Nah, makanya dengan adanya teknologi ini tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung komunikasi terampil, keterampilan komunikasi. Tetapi mereka menempatkan tuntutan baru pada guru untuk mempersiapkan siswa untuk menggunakan alat yang tepat. Itu. Nah, ini dia. Sayangnya, terlalu sering alat canggih ini digunakan untuk terlibat dalam obrolan tingkat rendah, di mana orang mengirim teks atau tweet tunggal tentang topik yang tidak terkait. Sebaliknya, siswa kita dapat menggunakan alat-alat ini untuk komunikasi dan terlibat dalam percakapan yang lebih dalam dengan orang lain tentang masalah internasional seperti pemanasan global atau peperangan. Oke, kita next saja. Nah, ini dia. Ternyata gagasan besar ya dalam komunikasi terampil itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ya, komunikasi yang diperluas itu apa? Nanti kita bahas. Multimodal itu apa? Membutuhkan bukti pendukung itu apa? Komunikasi untuk audiens tertentu itu apa? Nah,
Oke, yang pertama, komunikasi yang diperluas. Siswa menggunakan komunikasi yang diperluas ketika siswa menunjukkan serangkaian ide yang terhubung, bukan pemikiran tunggal atau sederhana. Dalam karya tulis, komunikasi yang diperluas setara dengan satu atau beberapa paragraf lengkap, bukan kalimat atau frasa, dan sebagainya. Nah, nih, pertimbangan utama komunikasi yang diperluas. Contohnya saja langsung nih. Misalnya dengan membuat sekumpulan langkah berikutnya yang tertulis dalam memproyeksikan atau mendokumentasikan apa yang dipelajari siswa dengan melakukan komunikasi. Seperti itu. Yang kedua juga sama, panjang atau durasi komunikasi belum tentu menjadi indikator komunikasi yang diperluas. Meskipun komunikasi yang lebih lama lebih mungkin untuk menunjukkan komunikasi yang diperluas. Tetapi yang penting adalah hubungan dari beberapa gagasan yang memenuhi syarat komunikasi yang diperluas. Nah, ini langsung contohnya saja. Contohnya saja harapannya nanti Bapak Ibu bisa menggambarkan, tergambarkan apa komunikasi yang diperluas itu. Siswa memposting komentar satu kalimat di forum diskusi Canvas untuk menanggapi artikel berita pilihan mereka. Siswa memposting komentar satu kalimat di forum diskusi Canvas untuk menanggapi artikel berita pilihan mereka. Jadi ada berita yang dipilih oleh mereka, lalu mereka memposting kalimat. Apakah ini diperluas? Ternyata jawabannya tidak. Kenapa? Sebuah kalimat tunggal tidak dapat mewakili secara memadai sekumpulan gagasan-gagasan yang terhubung. Lalu yang kedua nih, siswa menulis surat kepada editor, untuk menanggapi artikel berita terbaru pilihan mereka. Jawabannya iya. Surat kepada editor biasanya mengharuskan penulisnya memproses banyak ide dan menyajikan argumen dengan koherensi logis yang menghubungkan gagasan-gagasan ini. Ya karena memang artikel, jadi berbagai ide-ide yang mereka miliki, lalu mereka buat artikel, lalu mereka kirim ya agar nantinya bisa dimuat di media massa. Nah, itu namanya komunikasi yang diperluas. Nah, pertanyaan yang tadi Bapak katakan ini gimana gitu? Apakah hanya sebatas sama atau gimana? Nah, seperti yang awal pertama kali saya sampaikan bahwa pelatihan ini bukan teknis mempelajari penggunaan alat, akan tetapi segi pedagogiknya. Bagaimana kita bisa melatih anak-anak agar mampu memiliki keterampilan-keterampilan ini seperti itu. Nah, ini tadi komunikasi yang diperluas. Lah, langkah pertama apa? Langkah pertamanya adalah kita berusaha sebagai guru untuk memahami konsepnya terlebih dahulu. Kalau misalkan konsepnya belum kita ketahui, ya terkait keterampilan komunikasi apa hanya sebatas kita ngajar komunikasi ada, tapi kan itu hanya sebatas komunikasi, ya. Padahal keterampilan-keterampilan itu memiliki level-level yang harus Bapak Ibu pahami seperti itu. Lanjut. Contohnya lagi, ini kan siswa berpartisipasi dalam webinar dengan penulis buku di mana mereka menyajikan tinjauan rinci tentang buku penulis. Lalu menjawab pertanyaan lanjutan yang diminta oleh penulis. Jawabannya iya. Kenapa? Karena siswa mengkomunikasikan seperangkat ide yang terhubung dalam ulasan mereka. Maka mereka pasti terus berkomunikasi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan ya tentang gagasan-gagasan terhubung. Kalau misalkan hanya sebatas berpartisipasi dalam webinar dengan penulis buku di negara bagian, kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan saja, ya tidak. Kenapa? Karena tidak adanya tuntutan siswa untuk berkomunikasi dengan ide-ide yang mereka miliki dan ide-ide tersebut tidak terhubung seperti itu. Lalu di sini juga ada ya gagasan besar. Apa maksud multimodal itu bagaimana gitu kan? Ya langsung saja kita menuju ke contoh. Siswa
menggunakan media pilihan mereka seperti radio, televisi, atau media cetak untuk membuat iklan penemuan baru mereka. Jawabannya iya. Kenapa? Siswa memiliki pilihan atas moda dan alat komunikasi. Catatan, untuk memenuhi syarat sebagai multimodal, siswa juga harus menyertakan moda kedua seperti grafis untuk iklan cetak atau musik untuk iklan radio. Kalau misalkan siswa membuat iklan radio untuk penemuan baru mereka, tidak. Karena tidak memiliki kendali atas pemilihan moda atau alat komunikasi dan radio tidak membutuhkan penggunaan beberapa moda komunikasi. Seperti itu. Halo? Next ya. Memberikan bukti pendukung. Kita langsung menuju ke contohnya saja. Siswa menurunkan persamaan matematis. Tidak. Kenapa? Karena siswa dapat menghitung persamaan tersebut tanpa menjelaskan logikanya. Kalau misalkan mendeskripsikan turunan persamaan matematis secara lisan atau tertulis, ya jawabannya iya. Kenapa? Karena siswa menjelaskan pemikiran logis yang membawanya menuju kesimpulan tentang persamaan tersebut. Contoh lainnya lagi, siswa menulis esai tentang penyebab masalah atau peristiwa tertentu. Jawabannya iya. Kenapa? Karena siswa harus menyatakan dan mempertajam klaim. Ya, jadi harus memiliki bukti pendukung, ya kan? Karena ketika siswa menulis esai tentang penyebab masalah, ya penyebab masalah, jadi kan dia harus memiliki bukti kenapa hal itu terjadi, penyebab masalahnya itu apa gitu. Itulah yang harus diusahakan oleh siswa tersebut gitu kan. Kalau misalkan siswa menulis esai tentang topik pilihan mereka, jadi dia hanya sebatas menyampaikan ide-ide mereka saja ya. Ya tentu jawabannya tidak harus memberikan bukti pendukung. Karena siswa dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan serangkaian fakta dan tidak perlu menyatakan dan mendukung klaim, tesis atau kesimpulan. Bisa dikatakan bukti pendukung itu ya kayak referensi saat kita membuat tesis atau skripsi kalau di dalam strata 1 dan seterusnya. Lalu yang terakhir ya, yang ketiga, komunikasi dirancang untuk audiens tertentu. Ya. Di sini bisa Bapak Ibu baca ya, filenya sudah saya sampaikan. Siswa membuat video selamat datang untuk ditunjukkan kepada para siswa pada tahun ajaran mendatang, menggunakan gambar dan bukti. Jawabannya iya, karena siswa harus mendesain video tersebut dengan tujuan membantu siswa-siswa yang datang merasa tersambut dan antusias. Jadi dirancang untuk audiens tertentu gitu kan. Nah, otomatis butuh keahlian dalam merancangnya, keahlian dalam berkomunikasi agar bisa dipahami dan tidak salah paham ya dari audiens yang melihat bentuk komunikasi tersebut. Siswa membuat sebuah video tentang sekolahnya menggunakan gambar dan bukti. Ternyata tidak. Karena ya dia hanya sebatas membuat video ya, dengan keinginan diri sendiri, lalu diupload misalkan ke YouTube, ada yang mau lihat, entah itu anak, orang remaja, orang dewasa, tetapi dia tidak memikirkan apakah bahasa saya akan diterima oleh kalangan tertentu, tidak ada pemikiran tersebut, ya artinya komunikasi tersebut ya berarti bukan dirancang untuk audiens tertentu seperti itu. Karena tidak ada bukti atau tujuan yang dikhususkan untuk video tersebut. Dan seterusnya. Sampai praktek dalam pembelajaran, nah ini Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Kemudian kita langsung menuju ke rubiknya. Dan seperti apa yang sudah saya sampaikan ya di pertemuan kemarin. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring ya, Microsoft memberikan sebuah solusi alat yang bisa digunakan Bapak Ibu.
Ya ini contohnya Microsoft Word gitu kan. Komunikasinya secara teks, Microsoft PowerPoint saat membuat presentasi, ya kan. Microsoft Sway, Microsoft Video Editor saat membuat video, perekam suara Microsoft, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan tidak daring, apakah bisa menggunakan tool-tool tersebut? Ya masih tetap bisa gitu kan. Misalkan pembicara kalau ingin menyampaikan sebuah training atau apa, ya kan butuh slide. Slide itu kan dibuat dengan aplikasi Microsoft PowerPoint, seperti itu. Artinya ini manfaatnya bisa dipakai di berbagai kondisi, baik itu secara daring maupun secara luring, seperti itu. Nah, ini robiknya nih Bapak Ibu. Nah, dengan mengikuti diklat ini Bapak Ibu jadi tahu, oh ternyata komunikasi itu tidak asal ada orang yang bicara, kemudian ada orang yang mendengar, berarti sudah bagus. Ya, artinya kita bisa mengatakan bahwa itu memang sudah terjadi komunikasi gitu. Hanya saja ada level-levelnya. Harapannya dengan adanya kurikulum merdeka ini ya kita dituntut untuk memiliki skill-skill ini, ya, memiliki konsepnya, memiliki teorinya. Kalau kita bisa mempraktekkan, lebih-lebih bisa mengajak anak-anak untuk mempraktekkannya pula, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian lebih cepat menuju tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah rancang, seperti itu. Siswa tidak diharuskan menghasilkan komunikasi luas. Maksudnya tadi kan ide-idenya tidak perlu dikeluarkan semua. Ya berarti dia level 1. Kalau siswa diharuskan menghasilkan komunikasi luas, ya, tetapi tidak diharuskan memberikan bukti pendukung. Artinya referensi-referensinya tidak perlu. Ya berarti dia level 2, seperti itu. Yang ketiga, mengharuskan komunikasi luas, lalu mengharuskan bukti pendukung. Ya kan, mengharuskan terarah ini tuh saya membuat artikel atau saya membuat video atau saya membuat audio itu dikhususkan untuk audiens siapa ini gitu. Kalau misalkan iya berarti itu level 3 dan sampai level 4 seperti itu. Nah, ini pohon keputusan. Komunikasi diperluas, misalkan tidak, ya berarti ini level 1. Hanya sebatas komunikasi gitu. Ternyata ya, lalu tersedia cukup bukti, ya, terus sampai menjadi level 4. Artinya apa? Ketika seseorang berkomunikasi hingga level 2, 3, 4, artinya muatan komunikasinya itu artinya berbobot gitu, artinya berbobot. Hingga akhirnya bisa menambah khazanah ilmu antara mereka gitu, antara mereka seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya sebatas komunikasi sederhana dan sebagainya tanpa adanya bukti-bukti, referensi-referensi yang digunakan, ya hanya sebatas komunikasi yang tentunya bukti ilmiahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya dalam belajar kan seperti itu. Ada sebuah teori, ada sebuah algoritma, lalu kita coba pelajari, lalu kita coba cari referensi, hingga akhirnya terbukti bahwa teori itu ternyata benar, dan sebagainya. Hingga akhirnya teori tersebut bisa menjadi dasar penelitian kita. Nah, intinya seperti itu. Oke, itu terkait keterampilan komunikasi seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu sekalian. Silakan terkait komunikasi. Ya, mangga. Mari saya itu. Ya, mangga. Ini rubiknya saya coba screenshot ya. Mungkin saja Bapak Ibu kalau buka di Microsoft Teams-nya
mungkin saja. Nah, ini dia. Ini saya foto ya. Saya screenshot. Atau sini saja ininya. Oke, mangga. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, kalau memang belum ada, kita lanjutkan lagi ya. Sebenarnya gampang ya Bapak Ibu ya, bahwa keterampilannya ada 6 gitu. Lalu silakan Bapak Ibu lihat deskripsinya gitu, kemudian lihat rubiknya, sehingga Bapak Ibu bisa menentukan siswa saya ini mau kita ajak di level berapa gitu. Oh, ternyata kayaknya ini kondisinya tidak mengharuskan untuk menghasilkan komunikasi luas. Ya berarti masih level 1. Harus mengharuskan komunikasi luas, tetapi tidak mengharuskan memberikan bukti pendukung berarti level 2. Artinya semakin tinggi levelnya, diharapkan pembelajaran yang dihasilkan itu lebih mengena, ya, bahkan bisa saja dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian atau untuk disiplin ilmu lainnya seperti itu. Itulah contoh dari komunikasi terampil. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ketika Microsoft mengadakan sebuah diklat ini, yaitu menyampaikan keterampilan pedagogi guru terkait keterampilan-keterampilan yang ada, mereka juga memberikan sebuah tawaran alat yang bisa digunakan oleh guru tersebut. Untuk apa? Ya untuk bisa mendorong siswa berdiskusi. Ada alat yang namanya Flipgrid. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah silakan nanti untuk prakteknya, kalau memang sempat nanti akan saya buatkan tutorial seperti itu. Karena ini hanya sebatas teknis ya Bapak Ibu, sehingga silakan Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri, kemudian mencoba untuk mempraktekkan sendiri terkait aplikasi Flipgrid. Itu bagaimana seperti itu. Karena ini hanya sebatas teknis seperti itu. Nah, maka kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah membangun, nah ini yang penting ini yang penting ini. Membangun dan mengembangkan kemampuan regulasi diri siswa. Ini apa ini maksudnya? Regulasi itu ya aturan ya. Aturan yang kita buat ya untuk bisa mengajak siswa-siswa fokus kepada tujuan-tujuan yang sudah disepakati gitu. Regulasi diri terdiri ketika siswa secara sadar mengatur, nah ini kan, memantau, mengevaluasi, dan pada akhirnya mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Nah, kita sebagai guru ya harus memiliki konsep keterampilan tersebut ya. Sehingga kita bisa mendampingi siswa kita untuk menuju ke tujuan pembelajaran yang mereka inginkan. Nah, salah satunya regulasi diri. Kalau kitanya sendiri belum tahu konsepnya, bagaimana bisa membimbing siswanya gitu kan. Oh, ternyata kita tahu bahwa regulasi diri itu seperti ini, seperti ini. Maka yuk kita ajak siswa kita agar bisa mengatur. Mengatur apa? Mengatur agenda-agenda mereka. Kapan mereka belajar, kapan mereka harus mengetahui materi A, materi B, materi C, dan sebagainya. Lalu memantau, mengevaluasi. Oh, ternyata ulangan saya masih kurang
kurang sempurna. Nah, bagaimana solusinya? Saya harus ngapain gitu kan? Dan sebagainya. Lalu mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Apakah saya perlu mempelajari teori ini dulu ataukah bagaimana dan bagaimana? Sebagai guru kita bisa membimbing mereka selama kita tahu konsepnya. Guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang membantu siswa dalam membangun dan mengembangkan keterampilan regulasi diri mereka. Next saja ya. Seperti biasa, jadi konsep dari PowerPoint-nya gampang Bapak Ibu, deskripsinya apa, tujuan pelatihannya apa, lalu di sini ada mind map-nya bagaimana, ya, lalu praktek contohnya apa, kemudian rubiknya bagaimana, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjadikan PowerPoint ini sebagai teorinya seperti itu. Nah ini ada tiga poin ini. Apakah kegiatan ini berjangka panjang dengan tujuan dan kriteria keberhasilan yang diberikan di depan? Apakah siswa merancang dan memantau pekerjaan mereka sendiri? Apakah pekerjaan revisi ini berdasarkan umpan balik? Nah, kita langsung saja melihat contohnya saja. Contohnya langsung. Nah, ini dia. Saat siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan regulasi diri, pertimbangkan untuk mencari peluang untuk tidak campur tangan. Sebaliknya, pertimbangkan membimbing siswa pada kriteria keberhasilan dan meminta siswa untuk menentukan tindakan mereka sendiri. Mengarahkan siswa pada sumber informasi alternatif seperti siswa lain atau sumber daya di luar kelas. Dan sering mendorong siswa untuk mencari dan menindaklanjuti umpan balik terhadap pekerjaan mereka. Saat aktivitas pembelajaran mencapai level regulasi diri yang lebih tinggi, siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan regulasi diri. Seperti itu. Gagasan aktivitas jangka panjang. Contohnya bagaimana? Kita langsung melihat fenomena yang ada. Siswa di kelas bengkel kayu diberikan beberapa jam pelajaran untuk merancang dan melengkapi poster tentang pertimbangan keselamatan dalam bekerja dengan perkakas listrik. Siswa diberi rubik yang merincikan tujuan pembelajaran dan elemen-elemen penting yang harus dimasukkan ke dalam poster. Jangka panjang atau tidak? Ternyata jawabannya iya. Kenapa? Karena ini adalah proyek jangka panjang dengan waktu yang cukup untuk merancang dan melaksanakan pekerjaan dalam konteks tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan yang ditentukan. Ya, berarti contoh lainnya seperti ini. Misalkan si anak itu ingin belajar tentang bahasa Indonesia atau matematika atau bahasa Inggris. Lalu dia mencoba untuk menata. Pekan ini dia harus memahami grammar. Pekan selanjutnya dia harus bisa conversation-nya. Pekan selanjutnya dia harus berbicara dengan native speaker dan sebagainya. Nah, itu kan jangka panjang tuh. Nah, dari situlah dia mulai menata diri, lalu dia mengevaluasi, lalu dia mencoba untuk meminta bimbingan kepada guru. Itulah yang dinamakan keterampilan regulasi diri. Dan itu berhasil saat adanya guru yang mendampingi. Kenapa? Karena memang peserta didik kita kan dalam masa-masa pertumbuhan dan butuh bimbingan dari kita selaku guru mereka. Kemudian siswa di kelas bengkel kayu diberikan beberapa jam pelajaran untuk merencanakan dan melengkapi poster tentang pertimbangan keselamatan dalam bekerja dengan perkakas listrik. Ternyata tidak. Kenapa? Meskipun siswa diberi waktu yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan tugasnya, mereka tidak memiliki kriteria keberhasilan sebelumnya. Seperti itu. Dan seterusnya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa membaca contoh-contohnya yang ada di slide ini yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Merencanakan pekerjaan sendiri. Jadi kalau misalkan ada guru yang membantu untuk merencanakan, ya berarti anak-anak belum siap memiliki
belum memiliki betul-betul memiliki skill regulasi diri. Saat mereka bisa merancang pekerjaan sendiri, ya berarti dia sudah memiliki keterampilan regulasi diri di level tertentu. Nah, anak-anak kan butuh dibimbing, ya nggak apa-apa kita bimbing. Artinya yang tadi keterampilan itu kan ada levelnya, level 1, 2, 3, dan 4. Nah, semakin cepat mereka sampai di level tertinggi, ya berarti semakin baik, seperti itu. Dan seterusnya. Kita membaca langsung rubiknya saja. Oke, terus. Oke, nih. Rubiknya. Nah, ini. Jangka panjang dan siswa memiliki tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan di depan. Jadi Belum nampak, Pak. dalam Rubriknya belum nampak. belum nampak ya? Belum, Pak. Padahal saya nggak ngapa-ngapain ya. Yang lainnya apakah sama? Belum nampak? Bapak Barki mungkin? Belum, Pak. Sama. Ini pohon keputusan, Pak. Pohon. Ini betul. Slide Pohon keputusan saya buka. Sudah nampak ya pohon keputusan saya? Iya, pohon Terlihat, keputusan. Pak. Ya. Jadi ya konsepnya Bapak Ibu bisa menggunakan pohon keputusan ini ya. Ketika kegiatan itu anak-anak dibimbing ya untuk menentukan kamu harus bisa mempelajari konsep A, konsep B, konsep C. Berarti kalau misalkan tujuannya jelas, ya kan, kriteria keberhasilannya berarti kamu bisa bahasa Indonesia, misalkan bahasa Inggris ketika kamu sudah menguasai grammar, konversasinya bagus ya. Itu kriteria keberhasilan, berarti levelnya bisa lebih baik lagi gitu. Levelnya 2 misalkan. Lalu siswa merencanakan pekerjaannya sendiri. Ternyata iya, berarti levelnya 3 seperti itu. Ya kalau misalkan butuh bimbingan ya nggak masalah gitu kan, karena siswa kan masih dalam tahap proses menerima bimbingan. Tapi kalau semakin cepat kita latih dari awal gitu kan, dari mulai dini sehingga akhirnya dia mampu untuk merancang pekerjaan sendiri, menciptakan tujuan pembelajarannya sendiri, maka kalau sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan tersebut, diharapkan siswa-siswa itu ya lebih cepat berhasilnya, lebih artinya benar-benar belajar merdekanya itu ya cepat gitu. Nah, inti dari kurikulum merdeka itu kan seperti itu. Jadi siapa yang mampu cepat ya silakan cepat. Makanya kan ada merdeka berbagi, merdeka berubah, ya kan? Ya itu karena dan di kelas 10 misalkan kalau SMA ya, itu tidak ada lagi jurusan IPA, IPS ya, tetapi mereka bisa ngambil pelajaran yang mereka inginkan gitu. Ya, harapannya mereka bisa merencanakan ya, mapel apa yang harus saya pelajari nih untuk tujuan akhir saya hidup itu apa gitu. Nah, hal itu tentunya bisa berhasil ya saat kita sebagai guru mengajari sejak dini seperti itu Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa dipahami. Lalu siswa memiliki kesempatan merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Nah, umpan balik inilah yang merupakan unsur besar yang harus disampaikan oleh guru gitu. Nah, oh, nak, ternyata kamu harus seperti ini, seperti ini. Kamu sudah benar, tetapi kamu kurang seperti ini ya. Silahkan siswa ada kita berikan kesempatan untuk merevisi gitu kan. Berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh kita selaku gurunya. Kalau sudah seperti itu tuh dan kemudian mereka berhasil merevisi hingga akhirnya mereka berhasil, nah berarti dia sudah memiliki keterampilan regulasi tinggi di level paling tinggi. Begitu juga dengan keterampilan-keterampilan
lainnya seperti itu. Oke. Kemudian ya slide selanjutnya lagi-lagi Microsoft selalu mendampingkan ya dengan keahlian atau konsep pedagogik dengan alat yang bisa digunakan gitu. Artinya gini, Microsoft tidak ingin guru itu bingung. Saya harus melatih anak berkomunikasi. Saya harus melatih anak memiliki regulasi diri. Saya harus melatih anak supaya memiliki keterampilan kolaborasi. Kalau misalkan daring, apa alatnya yang bisa digunakan? Nah, Microsoft menyediakan seperti OneNote. Seperti tadi ya, saya tidak akan menyampaikan terkait teknis ya penggunaan aplikasi karena memang tujuan atau inti dari diklat ini adalah pedagogiknya. Tapi jangan khawatir, kayaknya untuk video tutorial terkait bagaimana penggunaan OneNote, bagaimana membuat kelompok belajarnya, insya Allah sudah saya buatkan, nanti akan saya bagikan ya, baik di Telegram maupun di Microsoft Teams. Oke, jadi pada malam hari ini ya, kita hanya belajar 2 keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi, yang kedua adalah keterampilan regulasi diri. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari 5 keterampilan. Oke, saya akan mengulangi lagi ya. Yang pertama, kita belajar tentang mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa. Yang kedua, kita telah belajar tentang konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, pemecahan masalah dan siswa berinovasi. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, regulasi diri. Oke. Ya, nanti yang terakhir Bapak, kita besok pertemuan terakhir ya, termasuk nanti menciptakan ujian penjelasan terkait ujian-ujian gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Silakan. Enggak. Bapak Rukunudin, ya mangga. Iya, mau bertanya nih Pak. Berarti kita kalau udah saya perhatikan tadi rubrik tadi, ya. Kalau memang levelnya 1 berarti pembelajaran abad 21-nya itu bakal tidak tercapai lah Pak ya. Bisa dikatakan kalau saya mengatakan tidak kayaknya terlalu ekstrim ya. Ya tercapai, tapi levelnya masih level 1 seperti itu Bapak. Ya tinggal nanti kita berusaha untuk melatih siswa agar bisa dikit-dikit naik. Ya tentunya kita bisa melihat umur ya, usia siswa-siswa kita. Masa siswa TK disuruh regulasi diri? Kan tentunya belum bisa juga kan gitu Bapak. Iya, seperti itu Bapak. Rubrik itu yang Bapak buat yang Bapak tampilkan tadi kan sudah saya cermati, terus tulis itu ternyata level 1 itu tanpa semua saya lihat jadinya. Kan di situ tidak dibuat seperti itu di rubrik itu. Bingung. Ada
1, kalau tidak dia 1. Iya. Iya, 2 gitu. Naik, iya. Apa tuh semuanya? Iya, iya, nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa. Artinya lagi-lagi tadi saya katakan bahwa kita melihat situasi kondisi Bapak. Nggak apa-apa. Yang terpenting Bapak sudah punya konsep, Bapak sudah mempelajari konsep tersebut di pelatihan ini. Ya nanti dikit demi dikit Bapak bisa merancang gimana pembelajaran Bapak memuat tingkat atasnya lagi lah gitu. Dan itu butuh pembiasaan dan tentunya butuh perjuangan ya, perjuangan Bapak seperti itu. Ya harapannya nanti dengan adanya Bapak sudah mengikuti pelatihan ini, Bapak mendapatkan relasi baru gitu kan. Lalu akunnya Guru Inovatif itu kan artinya kita sudah masuk di komunitas Guru Inovatif. Nah, silakan kita manfaatkan grup ini untuk saling brainstorming, saling menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Misalkan ada yang sudah memiliki praktek baik bisa disampaikan bersama di grup-grup tersebut seperti itu Bapak. Termasuk saya juga kalau misalkan ada sesuatu yang kayaknya nih butuh dikonsultasikan nih ke teman-teman, ya saya sampaikan. Misalkan saya punya praktek baik, saya sampaikan dan sebagainya. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Iya, siap. Intinya jangan apa ya, saya bisa mengatakan, ya nggak apa-apa, misalkan masih level 1 nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jangan apa ya, jangan putus asa, wah berarti ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, yang penting kita selalu berusaha untuk bisa. Termasuk saya juga nggak menutup diri bahwa kadang anak-anak saya pribadi juga mungkin masih level 1. Nah, diharapannya dengan kita punya pengetahuan Rubik ini, kita sudah bisa tahu, oh berarti kalau memang levelnya pingin naik, berarti saya harus menambah kegiatan ini nih, gitu kan. Contohnya misalkan nih, regulasi diri. Nah, anak-anak harus memiliki tujuan pembelajaran. Nah, berarti saya buat konsepnya terkait tujuan pembelajaran. Nah, berarti kan kita sudah tahu nih, jadi gampang, oh berarti sudah naik 2. Silakan anak-anak buat tujuan pembelajaran. Tapi anak-anak belum bisa merancang sendiri, ya nggak apa-apa, berarti levelnya menjadi level 2 gitu kan, karena mereka sudah memiliki tujuan pembelajaran. Besoknya lagi anak-anak sudah tidak lagi dibimbing karena mereka sudah tahu, saya mau memiliki tujuan pembelajaran yang baik. Berarti saya harus merancang pekerjaan saya sendiri. Nah, tuh kan, artinya mereka sudah naik levelnya. Besoknya kita sebagai guru selalu memantau, kamu salah ini loh, kamu kurang ini. Berarti levelnya 3. Ternyata siswa inisiatif, Pak, saya minta umpan baliknya dong. Lalu saya ingin merevisi, ya berarti lama-kelamaan akan ada di level paling tinggi, seperti itu. Ya intinya dikit demi dikit, kita terus sabar, kita terus berjuang untuk bisa lebih baik lagi, seperti itu Bapak. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya silakan, Mangga. Kalau memang tidak, ya mungkin kita cukupkan ya Bapak ya, Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Barki kayaknya ada pertanyaan nggak Bapak? Sudah diwakilkan, Pak. Oh, oke, siap ya. Ya intinya kita sebagai guru sabar lah ya, sabar dan sabar gitu. Lalu kita sudah memiliki pengetahuan terkait keterampilan-keterampilan apa saja yang perlu kita miliki ya untuk bisa mengimbangi tujuan atau maksud dari kurikulum Merdeka itu bagaimana gitu kan. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu kan ya tadi anak-anak sudah tidak wajibkan jurusan IPA IPS itu sudah tidak ada, semuanya boleh memilih sendiri materi pembelajaran yang mereka seinginkan ya, tetapi ya tetap aja sekolah memiliki regulasi sendiri kan gitu. Kemudian anak-anak ketika ada proyek misalkan
Tidak hanya satu, misalkan matematika proyeknya ini, fisika proyeknya ini, wah banyak proyek kan susah. Tapi hanya satu proyek tetapi memuat disiplin ilmu lainnya dengan istilah interdisipliner kan gitu. Jadi anak-anak sudah mulai merdeka gitu, merdeka belajar gitu. Kita merdeka mengajar seperti itu. Oke, kalau memang dirasa cukup, kita izin foto bersama ya mungkin ya, supaya ada dokumentasi bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk membuka layarnya, mau enggak? Ya, kita tunggu. Oke, Bapak Deden, kemudian Bapak Barki, ya, mangga Ibu Desi, ya, mangga kita. Oke, layarnya belum nampak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Langsung saya upload di grup kita. Mantap lah. Intinya seperti itu, Bapak. Insya Allah pertemuan besok kita hanya satu tema ya, Bapak ya, yaitu keterampilan TIK dalam pembelajaran. Itu bagaimana? Nah, nanti besok kita akan mencoba untuk membahas deskripsinya itu apa, kemudian rubiknya itu apa, itu yang terpenting itu. Yang terpenting itu. Nah, sehingga kita bisa menentukan, oh ini ternyata levelnya ini 1, 2, 3. Kalau kita sudah benar-benar mampu merancang pembelajaran hingga akhirnya ada di level tertinggi, ya berarti kita berhasil gitu. Kita sebagai guru berhasil. Tujuannya adalah agar anak-anak bisa lebih cepat mencapai tujuan pembelajarannya seperti itu. Bahkan kalau kita bicara di luar negeri, ya kan, ada atau bahkan kita sendirilah di Indonesia ada yang namanya istilahnya apa ya? Jalur cepat, ya. Masih umurnya belia, tetapi dia sudah mampu menyelesaikan materi SMA. Nah, itu kan bahkan ada yang masih umurnya 15 tahun, tapi dia sudah lulus SMA, bahkan dia sudah S1 dan sebagainya. Tujuan itulah yang harus kita perjuangkan seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika banyak kekurangan atau kurang jelas dalam proses penyampaian materi ini. Harapannya semuanya bisa lulus ya. Transkrip learning path-nya silakan bisa dikerjakan. Semua peserta yang ada di grup Telegram, kalau memang Bapak Ibu kenal, bisa silakan diajak untuk segera masuk di kelas tim, ya, karena nanti pengerjaan ujiannya itu di Microsoft Teams, bukan linknya di copy lalu dipastekan di browser, bukan seperti itu, tetapi pengerjainnya ya di Microsoft Teams tersebut gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Udah habis nampaknya, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Rukunuddin, Bapak Deden, Bapak Barki, Ibu Desi. Terima kasih banyak. Semoga semuanya mendapatkan manfaat pada pertemuan ini. Besok terakhir kita bertemu membahas satu materi dan termasuk penjelasan-penjelasan ujian-ujian. Apa saja materi-materinya. Semoga saja nanti bisa saya sampaikan gambarannya agar nanti Bapak Ibu bisa lulus. Kan alhamdulillah kalau misalkan lulus bisa dapat sertifikat seperti itu. Tapi setidaknya kalau misalkan memang itu Bapak Ibu sudah mendapatkan relasi, sudah mendapatkan akun belajar guru inovatif, bahkan kemarin yang sudah punya saya lupa, nggak saya sortir, asal saya ajukan aja, ya udah itu berarti bonus ya, atau ya kebaikan lah. Jadi Bapak bisa mendapatkan 2 akun seperti itu. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Bapak. Sama-sama. Ya, selamat untuk semuanya, selamat istirahat. Nanti saya akan posting ya daftar hadir pada hari ini.